Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Summa salatu wassalamu ala taha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa julasa'il al afadil jamaah Masjid Jami' Al Muhajirin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi subuh yang berbahagia ini seharusnya lah kita berucap kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Dan berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan berselawat itu harapan kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan di hari akhir nanti harapan terbesar pula kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali ta'lim pada kesempatan pagi subuh berbahagia ini, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada. Kita doakan selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang memperjuangkan Masjid Al Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih dan salihah, keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan juga apabila ada jamaah kita, tetangga kita atau keluarga kita dimanapun berada,
yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah, diganti dengan sehat afiat ala hadiniyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi subuh yang berbahagia ini kita akan ngaji satu ayat dan dalam juz amma, cuma jarang kita baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Sepotong aja ayatnya, enggak usah banyak-banyak sambil nunggu nasi untuk matang. Biasa ya. Wa ma, dan tidak, umiru diperintahkan, illa kecuali, liya'budullaha untuk mengabdi kepada Allah, mukhlisina dengan murni. Bahasa kita sering nyebutnya ikhlas. Lah, ikhlas itu apa? Kita ini terkadang masih kurang tepat dalam mendefinisikan ikhlas. Kata ini sering banget kita ucapkan, tapi terkadang untuk menvonis orang lain. Lu sih nggak ikhlas. Padahal ikhlas itu Imam Al-Ghazali membahasakan sirrul asror, rahasianya rahasia. Kalau dilihat dari sisi tinjauan bahasa, ikhlas itu dari kata khalasa, artinya bening, bersih, nggak ada noda. Itu ikhlas. Lalu apa ikhlas itu? Kalau kita ngaji, misalnya dalam kitab Tambihul Ghafilin, tulisan Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim Samarqandi, beliau menempatkan bab ikhlas di bab yang pertama. Karena memang innama yataqabbalullahu al-ibadah biqadril ikhlas. Allah itu menerima ibadah kita sesuai dengan kadar ikhlasnya. Semakin tinggi kadar ikhlasnya, maka semakin besar peluang ibadah itu diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, semakin kecil ikhlas, maka semakin kecil pula peluang ibadah itu diterima oleh Allah. Dan juga lebih lanjut, Imam Abu Nasir malah mengatakan ibadah kita ini kualitasnya dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, al-ilmu qabla bada'ihi, ilmu sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi, niat yang baik ketika mengawali pekerjaan tersebut. Yang ketiga, as-sabru fi wasatihi, sabar di tengah-tengah menjalani pekerjaan tersebut. Yang keempat, al-ikhlasu inda firahihi, ikhlas ketika selesai melaksanakannya. 4 ini yang mempengaruhi kualitas amaliyah kita, baik amaliyah keduniaan terlebih amaliyah akhirat. Lalu ikhlas itu terbagi menjadi beberapa kelas. Kalau ibarat kendaraan itu ya ada yang VVIP, ada yang
bisnis ya. Apa kelas bawahnya itu? Terus kelas bawahnya apa? Ekonomi. Ikhlas itu ada kelasnya begitu. Tinggal nanti kita berada di posisi yang mana, apa kelas VIP, apakah kelas bisnis, apa kelas ekonomi. Jadi bukan hanya kereta aja yang ada kelasnya, ikhlas juga ada kelasnya. Yang pertama, ini saya ambil keterangan ini dalam kitab Nashaihul Ibad tulisan Imam Nawawi Banten, asli ulama Indonesia. Asli ulama Indonesia yang model tubuhnya ya kayak kita ini, tapi jadi guru besar di Mekah sampai wafat meninggal dimakamkan di sana. Apa kata beliau yang pertama, ikhlas yang pertama, yaitu ini tingkatan tertinggi, Pak. Orang yang beribadah kepada Allah tidak ngarep surga, nggak takut neraka, apalagi urusan dunia, sama sekali nggak ngarep. Ini kayaknya ya bukan kelas kita, Pak ya. Blas, bukan. Orang yang kelas ini adalah orang yang jalani ibadah karena mahabbah, karena cinta. Dulu Pak, sekitar tahun 2000 sekian itu ada lagu. Cuman karena yang nyanyiin dulu itu kayak nggak salah Al-Mahrum Krisya, lagu ciptaan Ahmad Dhani. Bila surga dan neraka tak pernah ada, gimana lanjutannya, Riz? Loh, ya bener lanjutannya gimana? Ya bener. Masihkah engkau bersujud kepadanya? Ingat gak Pak lagu itu? Wah, nggak tahu. Generasi Ida Laila ditanya Ahmad Dhani ya nggak tahu. Generasi Elia Kadam. Jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Tahu judulnya apa itu? Yang bawa HP tanya Mbah Google lagu itu kelihatannya sederhana Pak, tapi ternyata mengandung muatan tasawuf yang kelas tingkat tinggi. Kalau seandainya surga nggak ada, neraka nggak ada, masih nggak kita mau sujud padanya? Wong rata-rata kita serajin sujud takut maksiat itu kan yang ngarep surga takut neraka. Lah kalau seandainya itu nggak ada, yang kita arep apa? Nah, kalau dalam ngaji ilmu tasawuf itu dulu ada contoh wali perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah itu ketika ditanya oleh orang-orang yang mengagumi beliau, wahai Robi'ah, ibadahmu kok kayak begitu itu? Apa memang ngarep bener ke surga, apa emang takut banget dengan neraka? Jawaban Robi'ah, beliau jawab begini, saya ibadah ini nggak takut dengan nerakanya Allah dan nggak ngarep dengan surganya Allah. Seandainya kok saya nanti dimasukkan nerakanya Allah, tapi Allah kok cinta dengan aku, nggak masalah bagiku. Karena yang diharapkan adalah mahabbah, kecintaan Allah kepada dia itu tersebut. Nah, ini bukan kelas kita. VVIP nggak masuk. Nah, nanti nyari tiket berikutnya, siapa tahu masuk. Kelas yang kedua, yaitu orang yang beribadah lillahi ta'ala. Kita lillahi ta'ala itu kan diajarin dari kecil Pak ya. Kita belajar wudu udah diajarin nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Selesai wudu, sholat, kita diajarkan usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Puasa nawaitu soma ghodin, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Nyerahin zakat fitrah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Lah, kelas yang kedua, kelas apa tadi? Bisnis. Biasa naik ekonomi ya begini, ekonomi yang dipikir sekali-kali naik kelas bisnis.
tempat duduknya agak nyaman, bisa nyender, kaki bisa nyelonjor. Bisnis. Lah kalau yang VVIP bisa rebahan, wifi gratis. Yang kedua kelas bisnis, yaitu orang yang dalam menjalani ibadah lillahi ta'ala tapi masih ngarep dalam urusan akhirat, pengen surga takut neraka. Seperti doa yang dibaca ulang-ulang kalau bulan Ramadan gitu. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ridhomu, cintamu, wal jannah dan surga. Wa na'udzubika dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min sakhatika dari kemarahanmu, wan nar dan neraka. Nah, sampai di sini kayaknya kita masih masuk Pak ya, kayaknya ya. Tapi belum tentu nanti definisi berikutnya karena persyaratannya belum, nggak hanya sebatas ini Pak. Orang yang ketika ibadah lillahi ta'ala yang diharap surga, yang ditakuti neraka, dan sama sekali nggak ada urusan dengan dunia. Jadi seandainya dia bekerja di sesuatu, dibayar ya syukur, nggak dibayar ya rapopo. Bukan kelas kita lagi. Bukan kelas kita lagi, Pak. Ya, iya, bukan kelas kita lagi. Wong kita ini, wong masih ngarep urusan yo, moga-moga rezeki lancar, yo keluarga adem ayem, anak-anak sehat. Bukan kelas kita lagi. Tapi masih ada kelas satu lagi. Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau udah nggak masuk lagi ya wes, udah kebagian tiket udah. Karena kita ketika berdoa itu sering warzukni, yo, minta rezeki yo. Apalagi ini pada sering sholat duha nggak sih? Jujur. Bar. Kok Alah kalau mau Ustaz Kohar mah nggak usah ditanya. Lah ya mbok nggak tahu. Nggak usah ditanya kalau beliau mah. Mau udah ketahuan kok. Kita kalau sholat duha, pada apal kan doa sholat duha ya? Iya kan? Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal, terus nanti ujung-ujungnya ya Allah, in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezekiku masih di langit, turunin. Tuhan dipaksa. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih di bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau adanya jauh sono, faqarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau dikit, fakashirhu. Ini yang terakhir yang maksanya kebangetan. Wa in kana haraman, oh kan maksanya kebangetan nih. Sampai yang haram disuruh ngalalin. Loh itu apakah disebut masih kategori ikhlas? Ikhlas. Loh sampai halal haram kok disuruh ngalalin. Kalau memang benda ini haram, tetap haram. Lah ini doa kok yo. Wa in kana haraman fatahhir. Kalau ini haram, halalin. Itu redaksi doa itu bener gitu gak sih? Loh kok gimana Pak Sofyan? Bener begitu doa itu ya? Kayaknya bener begitu ya? Loh ini doa ini redaksinya bener apa enggak sih? Kok ya Allah, kalau ini haram, halalin. Itu saya waktu kecil ngapalin doa itu ya nggak kepikiran Pak, tapi begitu kesini sering ngaji kitab yang aneh-aneh. Loh ini gimana sih doa ini bener, ini redaksinya dari Nabi apa karangan orang-orang kepepet pengen kaya?
Kalau dari Nabi apa iya Nabi ngajarin yang halal suruh yang haram disuruh ngalalin. Apa ini doanya orang-orang yang pengen banget jadi orang kaya, ngebet banget jadi orang kaya. Wong rata-rata orang kalau rajin duha ditanyai, "Bang, rajin amat duha, Bang." Jawaban rata-rata urusan duit. Lah apakah itu masuk kategori ikhlas? Kelas ketiga ya. Kalau kelas VIP nggak kebayar kita udah. Kelas bisnis kayaknya yo berat. Ya mungkin bisa, mungkin suatu saat nanti bisa mungkin. Tapi untuk sekarang kayaknya siapa tahu kelas ketiga. Kelas ketiga adalah orang yang beribadah lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala, benar lillahi ta'ala. Tapi masih dia berharap dalam urusan keduniaannya. Ya kayak duha itu tadi dulu. Alhamdulillah, tinggal nunggu gorengannya Pak Ustaz, tenang aja. Nasi goreng. Oh, wakil ketua yang ngomong loh, Pak Nurdin. Kalau sampai saya ya sopo wae lah. Kalau ada si susu saya bilang. Lah wong ditawarin kok. Susunya monggo diminum Pak yang ada wis sambil nunggu gorengan mateng. Wah, tinggal 5 menit waktunya. Kan ngajinya 5:30 ya. 5:30 udahan, jangan lama-lama. Ya sesuai argo lah. Lah ini ikhlas gak ini ngaji kok sesuai argo gitu. Yang ketiga, ikhlas dalam tingkatan yang orang beribadah tapi masih ngarep urusan dunianya. Dan rata-rata kita masih berada di kelas itu pun kadang-kadang enggak loh Pak. Ibadah ya lillahi ta'ala, niatnya ya ngomongnya lillahi ta'ala ya sholli sunnatan duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi setelah itu Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fa kasirhu. Yang paling parah wa in kana haraman fa tahhirhu bi haqqi duhaika wa bahaika, dan terus. Lah dalam hal ini yaitu ketika ada orang menjalani sesuatu tapi masih mengharap imbalan keduniaan, itu masih kategori ikhlas Pak. Jadi jangan sampai kita wah lu nggak ikhlas lu masih ngarep gajian lu. Kita sih nggak ngarep, cuman kan orang di rumah ngarep Pak. Apalagi kalau sering pulang ada tentengannya kok enggak. Kan ya pengen sih enggak, cuman ngarep aja yang di rumah. Pak biasanya di centenan motor ada kok ini enggak ada gitu. Ya Pak Ustadz ya. Apalagi yang biasa mimpin tahlil beseknya 2 kok tiba-tiba 1. Lah yang nanya kan orang rumah Pak. Kalau kita mah insya Allah ikhlas Pak Ustadz ya. Ikhlas kok. Ikhlas, yakin enggak ikhlas? Cuman kan biasanya 2 kok 1 gitu. Biasanya. Ikhlas, aslinya ikhlas. Pak Ustadz itu aslinya mah ikhlas, cuman kan di rumah token kalau bunyi nggak bisa dibayar pakai usolli fardhu duri masalahnya Pak. Nggak bisa bayar ikhlas. Nggak bisa. Ya harus ke itu. Nah, itu tadi tingkatan ikhlas. Sekarang ciri-ciri ikhlas. Ini yang bisa merasakan kita sendiri, bukan orang lain Pak. Maka ngaji ikhlas itu ngaji buat ngukur diri, bukan buat ngukur orang lain. Yang pertama, ikhlas itu apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi ikhlas itu enggak hanya urusan akhirat loh Pak, urusan dunia juga bisa. Apakah ikhlas kok enggak? Wong urusan dunia itu pada dasarnya, pada hakikatnya ya urusan akhirat juga. Jangan dikira kalau kita ngurus sosial kemasyarakatan itu nggak ada hubungannya dengan akhirat. Ada.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang figur pemimpin, itu bukan hanya ngurusi masalah ibadahnya orang di masjid, enggak, ya di masyarakat juga. Ikhlas yang pertama kategorinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ada rasa berat sedikit pun. Apapun yang kita lakukan yang tidak bertabrakan dengan aturan syariat, nggak ada terasa berat, itu tandanya ikhlas. Umpama ini kalau ngaji nggak ada kotak keliling sih ya. Kalau Jumat ada ya? Ada ya. Ini kalau subuh kasih kotak keliling. Kalau ada kotak keliling, rata-rata di sini kalau lagi ngitung itu rata-rata yang banyak berapa? 2000. Ya Allah. Nah, kalau goceng pantas Pak ya, kalau 2000 kebangetan nih Pak. 2000. Dapat kopi, dapat ini 200. Wah, terlalu. Motor tuh parkir di Indomaret prit 2000, itu motor nggak tambah pinter. Ntar balik lagi 2000 lagi, lah ini 2000. Bangetan nih Pak Ustadz ya. Bangetan nih. Kalau kata Roma Irama ya terlalu. Kalau ngeceng agak pantesan Pak ya, agak pantes. Umpama Pak kotak amal lewat depan kita masukin gonceng, itu rasanya berat ya? Pak, berat nggak goceng? Enggak. Berat mengiding ya? Goceng. Masukin ke kotak ketika Jumatan itu rasanya berat apa enggak? Yang tahu berat dan enggak kan diri kita sendiri Pak, orang lain enggak tahu Pak. Kalau memang goceng kok rasanya enggak berat, berarti ikhlas. Di kelas goceng Jumat depan coba taikin 10.000, masih terasa berat apa enggak? Kok pada menengai, berarti enggak pernah masukin 10.000 ya. Iya bener sing aku 2000 sih masalahnya nih. Ya Allah. Masjid sebagus ini ada AC banyak, masa 10.000. Kalau 10.000 kok udah ada rasa berat, berarti kelas ikhlas kita belum di kelas 10.000, masih di kelas goceng tadi. Jadi ngukur ikhlas itu gampang gak Pak? Kalau kita masukin 5.000 pleng, nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada pikiran. Pokoknya nggak kepikiran, bukan nggak ada pikiran. Kalau nggak ada pikiran mah orang sutris namanya. Nggak kepikiran, wis kayak kita nih. Tadi bangun subuh, perut agak mules, walaupun semalam habis makan yang enak, itu nggak kepikiran sama kata kan ya, belas gitu aja kan. Nah ikhlas itu, dia itu ikhlas ukurannya itu loh. Kalau 5.000 kok nggak ada kepikiran sama sekali berarti ikhlas. Tapi kok kalau 10.000 mulai mikir, wah 10.000 samsu setengah bungkus. Wah ini pertalit seliter. Wah itu berarti kita belum masuk kelas itu ikhlasnya, masih di kelas goceng. Ya lah yang ngukur tahu begini, yang sering kita masukin kalau kotak amal lewat kan kita ya. Kalau yang curang itu khotib itu curang. Giliran kotak amal lewat dia naik mimbar. Naik mimbar, ceramahnya sedekah lah. Giliran disuruh sedekah kotak lewat, naik mimbar. Khotib itu kelakuannya khotib begitu Pak, curang. Tahu siapa itu yang khotib? Nasi uduk udah belum sih? Itu kelas yang pertama. Cirinya Pak, itu jangan buat ngukur orang loh Pak, karena nggak bisa buat ngukur orang. Ikhlas itu nggak bisa buat ngukur orang. Ikhlas itu ngukur diri. Yang kedua, kalau segala aktivitas entah ukhrawi maupun duniawi, ketika melaksanakan ada rasa bahagia, di situ ikhlas. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana saya usahakan biar pada bahagia.
Lah iya, udah di rumah takut sama bini, ke masjid ditakutin neraka. Udah kelar urusan dah. Udah di rumah diomel-omelin bini mulu. Giliran ngaji biar tenang ditakut-takutin neraka. Ya Allah, kapan senengnya orang gitu. Ya memang Islam itu basyiron wa nadhiron. Ada kalanya ya ada kabar gembira tapi ada ya ancaman. Tapi disampaikan dengan bahasa yang tidak orang kapok gitu. Lah iya kan, di rumah wis mumet dengan istri, di kerjaan mumet dengan kerjaan, giliran ke masjid katanya nyari tenang, mumet ditakut-takutin. Kapan bahagianya ya Pak Ustaz ya? Pak Sofyan, kapan bahagianya Pak Sofyan kalau gitu? Makanya saya di mana-mana ngaji kecuali khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat memang kayak beneran lah pokoknya, serius. Kalau ngaji begini ya Allah, ya saya usahakan sebisa mungkin biar orang itu ngaji bahagia. Ya wes mbuh nyampe rumah nanti mumet lagi kan urusan nanti. Yang penting ketika di sini itu bahagia. Saya pernah mendengar ucapannya Gus Bah, itu ucapan sangat menurut saya luar biasa. Usahakan orang ketika menemukan kebahagiaan itu di tempat yang berpotensi surga. Jangan orang itu nunggu bahagia di tempat yang berpotensi neraka. Makanya ketika di masjid, ketika pokoknya di lingkungan yang itu berpotensi surga, ciptakan suasana bahagia. Ini ke masjid ditakut-takutin. Jangan begitu, kalau di masjid dosa. Kapok masjid Pak. Kalau di nggak boleh, ini nggak boleh, haram. Lah kalau yang digituin itu santri puluhan tahun, ya nggak popo karena udah digembleng. Lah kalau santri baru 2 hari Pak, lah digituin kapok, nggak mau ke masjid lagi. Masjid jangan dikotorin, dosa. Takut. Akhirnya ketika dia ke masjid ditakut-takutin melulu, nyari ke tempat bahagia lain. Masuk yang segini harganya 15.000. Kok pada ketawa pengalaman ya? Yang air mineral 1 botol harganya 20.000. Yang lampunya nggak terang begini. Yang biar pet. Iya, jangan sampai kita baru bahagia ketika masuk situ. Makanya usahakan ketika masuk masjid, ketika berada di lingkungan bahagia. Jangan ditakut-takutin mulu. Makanya walaupun saya kadang bahas masalah neraka ngomongnya sambil cengar-cengir biar bahagia maksudnya. Biar orang itu enggak mencari kebahagiaan di tempat yang berpotensi maksiat. Maka timbulkan suasana bahagia di tempat yang berpotensi surga. Itu riwayat populer dalam kitab Bulughul Maram. Di kitab-kitab lain juga banyak Pak, kisah ini dimuat. Ketika Rasulullah sedang ngumpul dengan para sahabat ini, tiba-tiba ada orang yang baru datang masuk, langsung kencing di tengah-tengah masjid. Itu kira-kira kalau ada orang model begitu sama orang al-muhajirin diapain orang? Langsung bawa golok ya, apalagi Mang Iding. Enggak ngargain saya, ngepel apapun. Langsung bawain sapu. Saat itu sahabatnya memang begitu Pak. Itu orang mau dikejar, mau langsung dibunuh Pak. Karakter orang Arab keras Pak, makannya daging. Lalu kita makannya toge. Ya alon. Ketika sahabat rata-rata pengen ngajar orang yang tiba-tiba kencing di masjid itu, Rasulullah jangan, biarkan dulu kencingnya selesai. Lah kalau dia kencing belum selesai lah malah kencingnya kemana-mana, malah ngerata. Udah biarin. Begitu kencing selesai, orang itu pergi, sahabat lain ambil. Kalau sekarang ya ambil pel, ambil itu. Kalau dulu ya karena masjidnya nggak begini Pak, ya wis langsung tutup pakai pasir. Udah. Itu Rasulullah Pak. Ada orang yang baru kenal masjid melakukan pelanggaran di masjid, nggak langsung bidah haram, enggak.
Wis ben, wong baru kenal kok. Lah ada orang baru 2 hari masuk ke masjid langsung dikit, tumben, hujan angin nih. Kapok. Kalau ada yang warga baru, jamaah baru ya, alhamdulillah. Lah kan gitu. Ada warga baru ditumbenin. Kemana aja lu? Wah udah sakit-sakitan baru ke masjid kemarin, mana aja waktu sehat. Iya, alhamdulillah mau ke masjid. Dia belum bener maklum, wong baru santri 2 hari. Wong santri yang 15 tahun aja belum tentu bener ya. Nah, iya. Makanya ya apalagi santri baru 2 hari, nasi uduk udah ya, udahlah. Oh, udah kok. Jadi ikhlas itu sesuatu yang kita lakukan karena Allah, kelas tertingginya, nggak ngarep surga, nggak ngarep neraka, kelas tertinggi. Kelas keduanya, kelas bawahnya, ngarep urusan akhirat, ngarep urusan dunia, kelas bawahnya lagi. Lah kalau orang ibadah kok nggak ada lillahi ta'alanya sama sekali, ya wis nggak ada nilai apa-apanya di hadapan Allah. Lah mungkin ya insya Allah lah ya, kalau kelas 3 mah masih bisa lah ya, ibarat BPJS mah kelihatan kelas 3 mah. Nah iyalah, kita ibadah tapi masih ngarep ya Allah murahkan rezeki saya, ya Allah sakinahkan keluarga saya, ya Allah mudahkan urusan saya. Wis kelas 3. Lah kalau udah di luaran itu, wis itu bukan ikhlas namanya. Namanya yumbuh, ya kebalikannya dari ikhlas. Kebalikan dari ikhlas itu banyak banget. Lah iya intinya ya ora ikhlas. Lah ora ikhlas itu definisinya dalam kajian tazkiyatun nufus banyak banget, Pak. Ada yang disebut riya. Riya itu berbuat kalau ada yang lihat. Riya. Salat sendiri mah kulhu dibelah jadi 2. Giliran imamin Yasin. Wah kalau jamaahnya makin banyak makin semangat. Loh, tapi itu ya belum tentu enggak ikhlas juga. Bisa juga ya ikhlas, Pak. Bisa juga wong yang ngukur ikhlas itu yang bersangkutan langsung. Lawannya ikhlas itu ya bisa sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar. Kalau enggak didengar ngambek. Pokoknya harus ide saya nih. Kalau enggak ide saya, enggak. Yang lain enggak sahih. Wah. Ada lawannya ikhlas itu tomak. Tomak itu bahasa kita itu ngarep-ngarep yang belum jelas. Sapi masih hidup udah beli tusukan. Sapi masih hidup udah beli areng, udah beli tusukan. Kok pada ketawa ya, pada gerasak loh. Aduh ya Allah, itu orang kalau tamak itu siap-siap untuk kecewa. Ini saya punya cerita, Pak. Saya itu diundang acara khataman, menghatamkan Quran 30 juz, Pak. Bertiga, yang baca bertiga, satu orang 10 juz. Habis sholat Jumat mulainya. Nah sebelum datang ke tuan rumah itu, saya bertiga, teman yang satu ini saya ajak makan nggak mau, Pak. Saat ayo makan dulu. Gus, beliau putranya Kiai. Gus, ayo makan dulu, Gus. Ah enggak, nanti biasanya di tuan rumah juga dikasih. Begitu nyampe tuan rumah, ayo Pak Ustadz silakan duduk. Cuman dikasih kopi, itu pun gelasnya lebih kecil dari ini. Ada yang lebih kecil dari ini? Ada, Pak. Ini. Suguhannya cuman minum makanan-makanan kecil. Monggo silakan Pak Ustadz dimulai biar nanti maghrib selesai. Saya habis makan tenang kan, perut saya kenyang. Teman saya yang satu tadi, waduh, kok nggak dikasih makan dulu ya? Baca ngeng, istirahat asar selesai, pikirnya asar dikasih makan, enggak juga, Pak. Sampai akhirnya maghrib, mungkin maghrib selesai, enggak juga.
Akhirnya nunggu acara malam, ngundang warga sekitar, ada ceramahnya juga, sekitar jam 9 setengah 10 baru makan. Saya karena nggak tamak, nggak ngarep dari yang tuan rumah, yang sama teman saya satu, tenang, perut saya kenyang, teman saya yang satu. Itu gara-gara tamak. Makanya itu kalau sapi masih hidup, masih sapi masih hidup kok ya beli bumbu. Ya kalau di sini mah ikhlas semua insya Allah mas. Sono di warga saya, kalau sini kan saya nggak tahu pak. Kalau warga saya kan saya tahu, sehari-hari saya di situ. Mau ketemu bu dari mana, pasar, beli apa bu? Ini Pak Ustadz tuh bumbu rendang 4 bungkus. Beli tusukan tuh, ini arengnya, ame bawangnya. Oh, lah sapinya masih hidup. Lah iya kalau dianterin, kalau kagak. Wallahu a'lam bishawab.